Ucapan ulang tahun biasanya isinya doa panjang umur, sehat selalu, dan sukses terus. Tapi kalau yang berulang tahun adalah Raja Juli Antoni, ternyata kolom komentar malah belok kemana-mana. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Raja Juli Antoni. Ucapan yang seharusnya menjadi momen penuh doa itu justru memancing warganet kembali membahas polemik amplop yang sempat diakui diterima Raja Juli dalam sebuah pertemuan resmi. Bukan karena ucapan ulang tahunnya yang salah, tetapi karena publik merasa kasus tersebut masih menyisakan banyak tanda tanya. Raja Juli sebelumnya menjelaskan bahwa sebuah amplop ditinggalkan oleh Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, di ruang audiensi Kementerian Kehutanan. Ia menyatakan baru mengetahui keberadaan amplop tersebut setelah tamu meninggalkan ruangan dan kemudian mengembalikannya. Klarifikasi pertama saya bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublis di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar, dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Hari Kamisnya, tanggal 11 Juni, Pak Sekjen mengeluarkan surat jalan, surat perintah kepada ajudan saya untuk mendatangi Bupati Kuantan Singingi, dan saya pribadi menelpon Bapak Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan Singingi di Kapolres Kuantan Singingi. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada... Nah, disinilah perdebatan mulai muncul. Sebagian publik beranggapan, kalau memang pemberian itu diduga berkaitan dengan jabatan, bukankah mekanisme yang diatur adalah melaporkannya kepada KPK? Sementara Raja Juli memilih mengembalikan amplop tersebut kepada pihak yang memberikannya. KPK sendiri telah memberikan penjelasan bahwa pengembalian suatu pemberian tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya aspek hukum apabila pemberian tersebut nantinya terbukti berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Di sisi lain, hingga saat ini, KPK juga belum menetapkan Raja Juli Antoni sebagai tersangka maupun mengumumkan proses hukum terhadap dirinya terkait peristiwa tersebut. Penyidik menyatakan masih mendalami seluruh rangkaian fakta dan hubungan pemberian itu dengan perkara yang sedang diselidiki. Iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya. Pihak-pihak lain yang juga mengetahui ada fakta pengembalian itu, dan tentunya kalau memang ini menjadi kebutuhan penyidik untuk memperjelas posisi uang yang sudah, ini kan sumbernya dari sisa hasil usaha kan, dari KUD, kemudian dikumpulkan oleh bendahara, disampaikan oleh staf bupati, dan kemudian bupati disampaikan untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian. Nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik? Ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Itu ya. Iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu jadi nanti akan didalami oleh penyidik. Ditunggu saja, sabar. Ini kan baru awal. Itulah yang kemudian menjadi bahan obrolan netizen. Ada yang berseloroh, hadiahnya ucapan ulang tahun, tapi komentarnya malah soal amplop. Ada juga yang menilai bahwa polemik tersebut baru benar-benar selesai apabila seluruh proses hukumnya sudah terang benderang. Tentu, komentar-komentar itu merupakan opini publik di media sosial, bukan kesimpulan hukum. Di sisi lain, sejumlah kalangan juga mengingatkan
bahwa setiap penyelenggara negara memiliki kewajiban memahami mekanisme pelaporan apabila menerima pemberian yang diduga berkaitan dengan jabatan. Karena itu, perdebatan publik bukan lagi soal nilai amplopnya, melainkan bagaimana prosedur yang seharusnya dijalankan. Jadi, ucapan ulang tahun dari Dasko memang sederhana, mendoakan yang terbaik. Namun di ruang publik, perhatian justru kembali tertuju pada polemik amplop yang hingga kini masih menjadi sorotan. Satu hal yang perlu diingat, sampai saat ini belum ada putusan pengadilan ataupun penetapan tersangka terhadap Raja Juli Antoni terkait peristiwa tersebut. Karena itu, semua pihak tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah sembari menunggu perkembangan resmi dari aparat penegak hukum.